ya? Apa mesinnya yang kurang banyak atau pekerjaannya yang kurang banyak ya? Gimana ya? Bapak tadi bingung ya Pak, pesan Bapak lebih mulu. Iya. Mau saya bantuin nggak Pak? Boleh tuh, gimana tuh? Jadi, Oke Pak, jadi kami di sini akan menjelaskan dan membantu Bapak bagaimana sih cara Bapak bisa mendapatkan keuntungan maksimal dari perusahaan Bapak. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek ini mengenai penerapan fungsi produksi Cobb Douglas pada perusahaan PT Garmen Abadi. Pada perkembangan industri yang semakin pesat ini, banyak yang membuat perusahaan harus bisa mengelola modal dan tenaga kerja secara efektif, supaya proses produksi berjalan dengan optimal. Di mana jika penggunaan faktor produksi tidak seimbang, maka biaya operasional dapat meningkat dan keuntungan perusahaan menjadi tidak maksimal. Dan dari hal itu, diperlukan pendekatan matematis untuk membantu menentukan alokasi sumber daya yang tepat. Dalam ilmu ekonomi, hubungan antara input dan output dijelaskan melalui fungsi produksi. Salah satu model yang banyak digunakan adalah fungsi produksi Cobb Douglas. Model Cobb Douglas ini menjelaskan bahwa output produksi dipengaruhi oleh modal dan tenaga kerja. Selain itu, model ini juga masih relevan digunakan dalam penelitian ekonomi modern. Contoh kecilnya adalah seperti analisis proyek mini ini. Sehingga diperoleh rumus fungsi produksi Cobb Douglas, yaitu Y sama dengan A kali L pangkat alfa kali K pangkat beta, di mana Y adalah output, L adalah tenaga kerja, dan K adalah modal, serta A, alfa, dan beta adalah parameter produksi. Dari research yang kami dapat, menurut varian tahun 2014, perusahaan yang mampu mengalokasikan input secara optimal akan lebih efisien dan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Dan dari proyek ini, kami memilih menganalisis PT Garmen Abadi untuk melihat hubungan modal dan tenaga kerja terhadap hasil produksi dan keuntungan perusahaan. Analisis ini digunakan untuk menghitung biaya produksi, menentukan kombinasi input yang optimal, dan membandingkannya dengan kondisi aktual perusahaan. Jadi, dari temuan analisis tersebut, sangat diharapkan bisa memberikan rekomendasi penggunaan sumber daya produksi yang lebih efisien supaya perusahaan dapat mendekati kondisi keuntungan yang maksimum. Untuk penjelasan dan perhitungan yang lebih detail dan rinci akan dijelaskan setelah ini. Oke, tujuan dari permasalahan ini ada dua, yaitu pertama, menentukan titik optimal antara mesin dan tenaga kerja agar perusahaan mendapatkan keuntungan terbesar. Yang kedua, memberikan rekomendasi agar perusahaan mendapatkan keuntungan terbesar. Metodologi dalam permasalahan ini, kami pertama mengambil satu model ekonomi. Model matematika dalam ilmu ekonomi digunakan untuk menggambarkan proses produksi secara sistematis. Setiap model ekonomi memiliki tiga komponen utama. Pertama, variabel eksogen atau variabel yang nilainya ditentukan di luar model. Kedua, variabel endogen atau variabel yang nilainya ditentukan di dalam model. Ketiga, parameter, yaitu nilai tetap yang membentuk struktur persamaan. Proses produksi suatu perusahaan digambarkan melalui fungsi produksi dengan rumus Y sama dengan F, kali K, L, di mana Y adalah jumlah output yang dihasilkan, K adalah modal atau dalam kasus kami jumlah mesin, dan L adalah tenaga kerja atau jumlah pekerja. Yang kedua adalah fungsi produksi Cobb Douglas. Salah satu model fungsi produksi yang paling umum digunakan dalam ekonomi adalah fungsi Cobb Douglas yang dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan F, K, L dengan rumus lain A dikali L pangkat alfa dikali K pangkat beta dengan syarat alfa tambah beta sama dengan 1, di mana A adalah parameter efisiensi teknologi, alfa adalah elastisitas output terhadap tenaga kerja, beta adalah elastisitas output terhadap modal, Y, K, dan L adalah variabel endogen, R dan W adalah variabel eksogen, dan A, alfa, dan beta adalah parameter. Jadi, pada dasarnya setiap perusahaan pasti bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, keuntungan ini sendiri diperoleh dari selisih antara hasil produksi dengan total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Semakin besarnya selisih, maka semakin besar pula keuntungan yang didapat. Nah, untuk bisa mencapai keuntungan yang maksimal, perusahaan perlu menemukan rasio yang optimal antara modal dan tenaga kerja. Rasio ini nantinya akan dibandingkan dengan kondisi aktual perusahaan. Apabila keduanya belum seimbang, berarti perusahaan belum mencapai keuntungan maksimum, sehingga perlu dilakukan penyesuaian jumlah modal maupun tenaga kerja yang digunakan.
Untuk menentukan biaya produksi, kita menggunakan rumus upah pekerja kali jumlah pekerjanya ditambah sewa modal dikali jumlah modalnya atau mesinnya. Biaya produksi yang kita dapatkan itu di 395.750.000 per bulannya. Nah, untuk mendapatkan keuntungan maksimum, kita bisa mencarinya menggunakan rumus Max KL, FKL min RK min WL. Kemudian diturunkan secara parsial terhadap K dan terhadap L. Nanti setelah ditemukan rumusnya, dibandingkan sehingga A-nya menghilang. Dan setelah disederhanakan, akan menjadi rumus K per L sama dengan beta per alfa dikali W per R. Kemudian akan ditemukan rasio optimalnya antara K dan L di 1,307. Nah, kalau misalnya rasio aktualnya itu 25 dibandingkan 100, karena yang sekarang K-nya itu atau jumlah pekerjanya itu sekitar 100 dan jumlah mesinnya sekitar 25. Nah, makanya K per L jadi 0,25, yang which is itu rasio aktualnya. Karena rasio aktual dan rasio optimalnya belum sama, maka PT Garmen Abadi belum mencapai keuntungan maksimum. Halo teman-teman, di sini aku bakal lanjut ke pembahasan berikutnya terkait rekomendasi. Nah, berdasarkan hasil pada bagian sebelumnya, kita tahu nih bahwa rasio aktual perusahaan masih belum sama dengan rasio optimal. Nah, karena itu pada bagian ini kami akan memberikan nih rekomendasi kombinasi jumlah mesin dan juga tenaga kerja agar perusahaan dapat mendekati keuntungan maksimum. Nah, kita kan tahu nih bahwa K per L-nya itu 1,3607. Nah, rasio ini berarti kondisi optimal perusahaan tercapai ketika perbandingan modal ataupun mesin terhadap tenaga kerja bernilai 1,3607. Nah, selanjutnya teman-teman, rasio tersebut kita gunakan untuk menentukan jumlah mesin dan juga tenaga kerja yang baru. Tapi nih, dengan total biaya produksi yang tetap. Oke, mungkin kita akan langsung masuk ke biayanya. Di sini diketahui pada layar bahwa 395.750.000 sama dengan 4.750.000 K ditambah dengan 2.770.000 L. Nah, persamaan ini nih teman-teman menunjukkan total biaya produksi perusahaan yang terdiri dari biaya sewa mesin dan juga upah tenaga kerja. Oke, karena sebelumnya diperoleh hubungan yang di awal tadi, kalau K itu sama dengan 1,3607 L, maka persamaan tersebut dapat disubstitusikan agar hanya memiliki satu variabel nih teman-teman. Lalu bisa teman-teman lihat di layar dari perhitungan yang ada. Dari hasil perhitungan diperoleh jumlah tenaga kerja optimal sekitar 43 orang. Setelah nilai L diperoleh, nilai K dapat dihitung juga nih menggunakan apa? Menggunakan rasio optimal sehingga didapat sekitar 58 mesin. Oke, dengan kombinasi baru tersebut nih teman-teman, output produksi meningkat dari sekitar 2.273 unit menjadi sekitar 3.181 unit per bulan. Nah, Y awalnya kan 2.273.575. Dan Y optimalnya kita dapat yang baru di 3.181.203. Nah, hal ini nih kesimpulannya menunjukkan bahwa pengalokasikan sumber daya yang lebih optimal dapat meningkatkan efisiensi produksi perusahaan tanpa menambah total biaya produksi, teman-teman. Jadi dari hasil perhitungan yang sudah dilakukan, ternyata rasio aktual dan rasio optimal itu masih belum sama. Lalu, supaya perusahaan itu bisa mendapatkan keuntungan yang lebih maksimum, perlu dilakukan pengurangan jumlah pekerja dan juga penambahan jumlah mesin. Nah, jumlah yang disarankan sendiri yaitu sekitar 43 tenaga kerja dan juga 58 unit mesin. Nah, dengan pengaturan tersebut, proses produksi itu diharapkan jadi lebih efisien dan keuntungan perusahaan juga bisa lebih. Mungkin sekian dulu Pak dari kami. Sekarang Bapak sudah lebih paham bagaimana caranya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Adapun saran dari kami, sebaiknya Bapak mulai menerapkan strategi-strategi yang sudah kami jelaskan tadi secara bertahap agar hasilnya bisa Bapak rasakan secara optimal. Sekian dari kami, terima kasih.